Ada kayak gini. Malam apa dia? Iya. Kalau naga gimana? Kalau naga? Upacara memasuki tempat upacara. Shoot. Aduh, tangan aku geger. Tangan aku geger. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Hormat! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-61 Jumat 24 September 2021. Ya, persilakan. Lanjutkan. Dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur berjuangkan di negara. Menghadirkan kita mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Aduh, tangan aku geger gitu. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya.
Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92/DK/tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatan tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2021. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92/TK/tahun 2021 tanggal 13 September 2021, nomor urut 2043, atas nama Syarifah Marliana, Sarjana Pertanian, Magister Hukum, pangkat atau jabatan penata atau kasih pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, nomor urut 2049, atas nama Alkap Sarjana Komputer, pangkat atau jabatan penata muda atau penata pertanahan pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh pembina upacara. Mohon berkenan Bupati Sanggau selaku pembina upacara untuk menyematkan Satya Lencana kepada penerima, didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Desa Senyabang, Kecamatan Balai, yang akan diterima oleh Bapak Alfonsius Asyam. Yang kedua oleh Yakobus Agun. Yang ketiga oleh Maria Tosin. Serta penyerahan sertifikat rumah ibadah untuk Gereja Persekutuan Pengabar Injil. Selanjutnya penyerahan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Sanggau yang terletak di Desa Sosok, Kecamatan Payanghulu, yang akan diterima oleh PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, yang mana rencana penggunaan tanah adalah
untuk markas Komando Brimob. Nanti masih ada satu lagi kan Indonya. Untuk para penerima dapat kembali ke tempat semula. Untuk diketahui bahwa penyerahan sertifikat PTSL Desa Penyandang Kecamatan Balai pada tahun ini berjumlah 369 bidang dan sertifikat rumah ibadah untuk gereja Persekutuan Pengabat Injil di Desa Meliau Hulu, Kecamatan Meliau sebanyak 1 bidang. Pembacaan naskah pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh pembina upacara. Istirahat hormat. Baik, yang saya hormati rekan anggota Forkopimda, hadir, terima kasih kepada Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Pertanahan, serta seluruh jajaran. Ibu para undangan yang saya hormati, serta para peserta upacara yang saya banggakan, dan Ibu Bapak menerima penghargaan dari Bapak Presiden maupun yang menerima sertifikat. Saudara sekalian yang hadir saya bersatu, saya akan membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 24 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta jajaran, keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021. Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021 ini, kita mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional. Dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha, usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta mendorong investasi. UU CK atau Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberi ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha. Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di masa, di mana hanya ada 3 persyaratan dasar yang disebutkan dalam rangka kegiatan berusaha, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan, dan detail tata ruang RDTR yang bersama-sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya. Terkait tata ruang, Kementerian ATR BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographic Information System Tata Ruang atau GIS-TARU, di antaranya RTR Online, RDTR Interaktif, RTR Rider, konsultasi publik online, dan Protaru. Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan sistem pendaftaran online aplikasi Loketku dan aplikasi permohonan informasi online. Dengan adanya layanan elektronik
ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan. Para hadirin yang saya hormati, kemarin Presiden telah menyerahkan sertifikat retribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya atau akses reformnya untuk memastikan penerima sertifikat mendapat akses permodalan. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya akses reform kepada penerima sertifikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR BPN, baik ASN maupun PPNPN, jangan sekali-sekali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat. Dalam rangka percepatan PTSL, saya mengajak gubernur dan bupati wali kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran pra-PTSL.